wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen Pemasaran akan melakukan observasi dan wawancara kepada perusahaan Rewa Citraland. Perkenalkan, dengan saya sendiri Arden Putra dengan 3 di Manggen 318. Saya Anissa Ria Mulyanti dengan NIK terakhir 056. Saya Aisyah Nawa Maulana dengan 3 NIK terakhir 614. Saya Selamat Linda Budara dengan NIK akhir 609. Perusahaan jasa, perusahaan manufaktur dan juga Nirlang. Lalu kebetulan sekali kelompok kami juga kebagian lagi yang perusahaan jasa seperti yang lalu. Ya tergantung segmentasi mana gitu ya. Kalau segmentasinya dia itu orang yang masih baru pertama kali ambil rumah, kemudian gajinya ya sekitar UMR-an. Nah, produknya tentu produk yang harganya murah. Tapi segmentasi kalau orang-orang yang investor kan, orang yang beli tapi tidak untuk ditempati, tapi mungkin dijual lagi atau disewakan, itu kan tentunya produknya itu harus yang memberi nilai lebih, dipakai untuk user yang mungkin butuh rumah pertama, yang penting dapat rumah, nanti itu berbeda seperti ini. Kenapa dia harus milih Raivet? Karena Raivet itu brand internasional. Pertama itu. Terus kedua, kita itu punya sistem kerja yang bisa dibilang itu buat klien sangat bantu. Karena kalau marketing itu nggak paham kebutuhan klien, kan KPR ini kan kebutuhan seumur hidup ya, dia nyicil 20 tahun sampai sekarang ini bahkan ada 30 tahun. Nah itu tuh harus benar-benar tepat. Nah yang terjadi sekarang itu di pasaran itu banyak marketing yang nggak tahu kebutuhan kliennya, pokoknya dia kejar keuntungan pribadi sendiri. Akhirnya misal nih, klien itu sebenarnya mampu nyicil cuma 1-2 juta, tapi dia kasih rumah yang harga 500. Nah sementara 500 itu memang kalau promo dia ya 2 jutaan, tapi kalau sudah naik ke floating atau setelah BI rate promo itu bisa nyentuh 5 jutaan. Nah itu yang kita benar-benar taruh sistem itu di teman-teman marketing semua, supaya kita ini jadi marketing yang benar-benar membantu klien itu tadi. Strateginya untuk perubahan harga, pasar, dan kompetitornya. Gini kok, fasilitasnya, kelebihannya apa? Kadang orang akan pilih harga 200-300 juta daripada 200, karena memang di 200 dia tidak mendapatkan terasa itu jauh, fasilitasnya jelek, dia tidak yakin karena mungkin surat menyuratnya, dia akan memilih ke 300 nya karena lebih bagus, otomatis kayak gitu sih. Jadi ya kembali lagi, penentuan harga itu kalau untuk dengan persaingan itu tadi, kita tonjolkan kelebihannya. Harga itu nomor sekian, jadi tidak berfokus pada harga, tapi pada value yang bisa kita berikan. Beberapa tahun lalu mungkin cukup woro-woro pasang banner di jalan selesai. Sekarang kan nggak bisa. Kalau sekarang kan harus main medsos, medsos itu berkembang. Kalau sekarang ya lebih ke TikTok, Meta, itu paling yang itu 60%. Tapi kalau perumahan kan kita beda ya. Media sosial tertinggi tetap media sosial, tertinggi itu bisa 60-70% bahkan sekarang. Kemudian referral, jadi orang-orang yang sudah beli itu ini hanya distribusi, dalam hal distribusi informasi ya kita. Kalau distribusi barangnya kan nggak mungkin. Ya itu sih. Jadi kalau di properti ini antara promosi dan distribusi barangnya itu ya lebih ke distribusi informasinya sebenarnya. Kalau ya full is tadi, kalau SOP itu kalau kita ya full pelaksanaannya ya harus full. Kelihatan kalau orang yang melaksanakan SOP pasti dia akan banyak yang punya closing lah sesuai dengan apa. Tapi kalau
yang nggak pernah closing itu mesti AIS, mesti nggak menjalankan SOP. Jadi intinya di sini itu cari benar-benar orang yang bisa bertahan. Karena kalau dibilang ya yang ada ini yang bertahan gitu. Walaupun kadang ya kayak mayat hidup ya kita juga nggak tahu. Cuman paling nggak dia itu masih bergerak. Karena susahnya itu kalau dia nggak tangguh, udah dapat masalah sedikit, udah pasti hilang. Jadi kalau strategi sih nggak ada ya. Cuman ketika ada orang masuk ke kita, join sama kita ya paling nggak kita kasih bekal itu tadi. Paling nggak bekal itu yang membuat dia bisa bertahan hidup di sini. Ya karena kan kita nggak sistem gaji ya, bukan sistem gaji. Jadi beda kalau kita sistem gaji jelas kan, cari yang ahli ini gaji sekian, kita kan pasti bisa kualifikasi jelas. Nek di sini itu sing dicari niat dulu lah, niat. Tiap minggu sekali kita ngundang orang dari luar, kita misalkan kayak masalah bunga kayak gitu ya, kita ngundang dari perbankan. Nanti ya kita kayak tim leader ini kita carikan apa namanya kayak Pak Yohanes trainer itu